Kisah ini diawali dengan sebuah kota kecil yang tampak tenang. Namun pada malam hari, tiba-tiba datang angin badak yang sangat dahsyat dan menerjang seluruh wilayah tersebut. Keesokan paginya, ketika Depi dan keluarganya terbangun, mereka mendapati bahwa pohon muncang yang berada tepat di pekarangan rumah mereka telah tumbang akibat terpaan badai Edan semalam. Di seberang danau, tepat di kawasan perbukitan, tampak kabut yang sangat tebal dan terlihat begitu aneh menyelimuti seluruh area tersebut. Meski begitu, Depi tidak terlalu terkejut melihat pemandangan itu. Ia menganggapnya hanya sebagai fenomena cuaca gabut setelah badai besar yang terjadi semalam. Terlebih lagi, rumah tetangganya yaitu keluarga Black juga mengalami kerusakan akibat badai tersebut. Beberapa saat kemudian, Depi dan tetangganya memutuskan untuk pergi ke kota untuk membeli berbagai kebutuhan sehari-hari sekaligus mengambil beberapa peralatan penting yang mereka perlukan untuk memperbaiki kerusakan di rumah masing-masing. Dalam perjalanan menuju kota, mereka mulai melihat sesuatu yang terasa tidak wajar. Di sepanjang jalan, tampak banyak kendaraan militer melintas dengan kecepatan tinggi. Para prajurit terlihat tergesa-gesa menuju suatu tempat, seolah-olah sedang terjadi keadaan darurat yang sangat besar. Namun, Depi dan Black sama sekali tidak nyaho apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sesaat kemudian, mereka akhirnya tiba di supermarket kota. Ketika berada di dalam, Depi menyadari bahwa ponselnya sama sekali tidak mendapatkan sinyal. Bahkan, telepon umum yang ada di sana pun tidak berfungsi. Situasi itu terasa sangat aneh, tetapi belum ada seseorang pun yang mengetahui penyebabnya. Saat David sedang berbelanja, tiba-tiba dari luar terdengar suara sirene yang sangat keras menyerupai sirene peringatan serangan udara. Suara tersebut membuat seluruh orang yang berada di dalam supermarket langsung elegeg dan saling memandang dengan penuh kebingungan. Tidak lama kemudian, secara tiba-tiba, seorang pria tua berambut putih berlari menuju supermarket dengan tubuh yang berlumuran darah. Penampilannya yang mengerikan membuat seorang wanita muda di dekat pintu langsung ketakutan. Oh my God. Dalam keadaan panik, pria tua itu berusaha mengatakan sesuatu kepada semua orang. Namun, karena kondisinya yang sudah tidak walakaya, tidak seorang pun benar-benar memahami apa yang sedang ia sampaikan. Pada saat yang sama, semua orang melihat kabut tebal yang sebelumnya berada jauh di perbukitan kini bergerak dengan sangat cepat menuju arah kota. Orang-orang berlari menyelamatkan diri dan hanya dalam hitungan detik seluruh kota benar-benar tertutup oleh kabut misterius itu. Tidak seorang pun dapat melihat apa yang tersembunyi di balik kabut itu. Beberapa saat kemudian, dari dalam kabut tiba-tiba terdengar suara jeritan manusia. Suara-suara itu membuat semua orang semakin diliputi rasa takut. Mereka segera menutup seluruh pintu supermarket agar tidak ada sesuatu dari luar yang dapat masuk ke dalamnya. Ini semua orang menggemetar ketakutan karena sama sekali tidak mengetahui makhluk atau bahaya apa yang sebenarnya bersembunyi di balik kabut misterius tersebut. Tidak lama kemudian, alam dunia tiba-tiba gempa membuat semua orang langsung menjatuhkan diri ke lantai dan berusaha melindungi diri masing-masing. Setelah beberapa saat, guncangan itu akhirnya berhenti. Syukurlah tidak ada seorang pun di dalam supermarket yang mengalami luka akibat kejadian tersebut. Rangkaian peristiwa aneh yang terjadi secara beruntun membuat semua orang semakin ketakutan. Mereka mulai mengemukakan berbagai dugaan mengenai apa yang mungkin sedang terjadi di luar sana. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, manajer supermarket segera berusaha menenangkan semua orang dan meminta mereka agar tetap tenang. Namun di tengah kerumunan itu terdapat seorang ibu yang terlihat sangat gelisah. Ia terus memikirkan anak-anak yang masih kecil dan sedang sendirian di rumah. Karena sangat khawatir terhadap keselamatan mereka, wanita itu bersikeras ingin kembali ke rumah untuk menjemput anak-anaknya. Beberapa orang segera berusaha menghentikannya, terutama pria tua yang sebelumnya datang dalam keadaan berlumuran darah karena tidak ada seorang pun yang mengetahui bahaya apa yang sedang menunggu di luar.
Setelah menyadari tidak ada yang bersedia menolongnya, wanita itu akhirnya memutuskan keluar seorang diri menuju kabut tebal tersebut. Sementara itu, orang-orang yang tersisa tetap bertahan di dalam supermarket dengan harapan kabut tersebut akan segera menghilang. Beberapa waktu kemudian, David pergi menuju gudang supermarket untuk mengambil selimut pagi putranya. Ketika berada di dalam gudang, ia mulai mendengar suara aneh yang berasal dari rolling shooter. Suara itu terdengar seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang menekan pintu dari luar. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, David langsung ketakutan dan segera berlari keluar dari gudang. Di luar, ia bertemu dengan beberapa pegawai supermarket lalu menceritakan apa yang baru saja ia dengar. Mereka pun bersama-sama kembali ke gudang untuk memeriksa keadaan. Namun setelah diperiksa, tidak ada sesuatu pun yang terlihat mencurigakan. I'm not convinced that you heard anything. Selanjutnya, salah seorang pegawai mencoba menyalakan generator agar aliran listrik kembali normal. Akan tetapi, generator tersebut ternyata tidak dapat menyala karena mengalami kerusakan. Setelah diperiksa lebih lanjut, mereka mengetahui bahwa pipa pembuangan generator di bagian luar ternyata tersumbat oleh sesuatu. Seorang pegawai muda kemudian menawarkan diri untuk keluar dan memeriksa penyebab penyumbatan tersebut. Namun, David segera melarangnya karena ia yakin ada sesuatu yang sangat berbahaya sedang menunggu di luar. Sayangnya, orang-orang lain menganggap kekhawatiran David hanyalah ketakutan yang berlebihan. Pada akhirnya, mereka tetap membuka rolling shooter dan mengintip keluar. Namun dalam sekejap, tiba-tiba David segera berusaha menarik tubuhnya agar bisa kembali masuk ke dalam gudang, sementara orang-orang lainnya membeku karena ketakutan melihat sesuatu yang sangat aneh. Salah seorang pria berlari mengambil kapak untuk mencoba menolong korban, namun sebelum sempat diselamatkan, tentakel raksasa itu terlebih dahulu menghancurkan tubuh pegawai tersebut dengan sangat brutal. Pemandangan mengerikan itu membuat semua orang syok dan tidak mampu berkata apapun. Meski begitu, David memberanikan diri menyerang tentakel tersebut menggunakan senjata yang ada di dekatnya hingga berhasil memotong salah satu bagian. Saat itulah mereka akhirnya menyadari bahwa di dalam kabut benar-benar terdapat makhluk hidup yang sangat bahaya. Setelah kembali ke dalam supermarket, David dan beberapa saksi berusaha menjelaskan apa yang baru saja terjadi kepada orang-orang lain. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mempercayai cerita mereka. Barulah setelah David membawa semua orang ke gudang dan menunjukkan potongan tentakel yang berhasil dipotong, mereka akhirnya percaya bahwa di luar sana memang ada makhluk mengerikan yang sedang mengintai. Demi meningkatkan keselamatan, mereka segera memasang berbagai penghalang di depan seluruh dinding kaca supermarket karena mereka menyadari bahwa kaca biasa sama sekali tidak akan mampu menahan serangan makhluk-makhluk tersebut. Namun, Blake masih tetap tidak mempercayai semua itu. Ia berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah keluar dari supermarket dan mencari bantuan. Let us pass, please. Let's just talk this thing through. We have and we. Akhirnya, sebagai langkah antisipasi, David mengikatkan sebuah tali pada tubuh Blake dan beberapa orang yang ikut bersamanya agar jika sesuatu yang mengerikan terjadi, mereka masih bisa ditarik kembali ke dalam supermarket. Dari dalam supermarket, orang-orang memegang tali tersebut sambil memperhatikan perlahan-lahan tali itu terus tertarik semakin jauh ke dalam kabut. Semakin lama, suasana menjadi semakin menegangkan karena mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di ujung tali tersebut. Tiba-tiba, hanya dalam beberapa detik, tali itu menerima tarikan yang sangat kuat dari arah luar. David bersama orang-orang lainnya segera bangkit dan mulai menarik kembali tali tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi di luar. Namun ketika tali itu berhasil ditarik kembali, mereka melihat bahwa seluruh bagiannya sudah dipenuhi darah.
Pemandangan itu langsung membuat semua orang kehilangan harapan. Rasa takut mereka berubah menjadi kepanikan ketika pada ujung tali yang kembali hanya tersisa setengah tubuh pria yang sebelumnya ikut keluar bersama Blake. Semua orang akhirnya benar-benar menyadari bahwa sesuatu yang sangat mengerikan sedang berkeliaran di balik kabut dan mereka tidak memiliki pilihan lain selain tetap bertahan di dalam supermarket sambil berharap akan terjadi sebuah keajaiban. Melihat pemandangan mengerikan itu, seluruh orang yang berada di dalam supermarket benar-benar terguncang. Sementara itu, generator di gudang masih tetap tidak dapat digunakan sehingga mereka hanya mengandalkan sumber listrik sementara untuk melewati malam. Namun semua orang sadar bahwa malam itu tidak akan mudah dilalui. Beberapa waktu kemudian, saat malam mulai semakin larut dan beberapa orang sedang berjaga sambil mengawasi keadaan di luar melalui dinding kaca supermarket, salah seorang dari mereka tiba-tiba melihat sesuatu yang berukuran sangat besar menempel di kaca. David segera menghampiri dan dibuat terkejut ketika melihat seekor serangga raksasa dengan bentuk yang sangat aneh. Makhluk itu tampak seperti nyamuk mutan berukuran luar biasa besar yang sedang menempel di permukaan kaca. Tidak lama kemudian, semakin banyak serangga-serangga aneh dengan bentuk serupa berdatangan dan mulai berkumpul di sekitar kaca supermarket. Pada awalnya, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang sehingga orang-orang sedikit merasa lega. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, muncul makhluk lain yang jauh lebih mengerikan. Situasi pun dengan cepat berubah menjadi semakin buruk karena setiap kali monster itu menyerang, benturan yang dihasilkan membuat kaca supermarket mulai retak. Dalam sekejap, kaca itu pecah dan meninggalkan lubang besar. Saat itulah, seluruh serangga raksasa dan monster-monster terbang mulai memasuki supermarket. Salah seorang pria mengambil obor yang menyala dan mencoba menghalau para monster. Namun tanpa sengaja ia menabrak sebuah drum berisi minyak sehingga tubuhnya sendiri langsung terbakar hebat. Orang-orang di sekitarnya segera mengambil alat pemadam api dan berhasil memadamkan kobaran api tersebut sebelum pria itu tewas terbakar. Di tengah kekacauan itu, David berhasil membunuh salah satu monster yang sedang terbakar, sementara pria berkacamata menggunakan satu-satunya senjata api yang tersedia di supermarket untuk menembak mati monster lainnya. Setelah melalui perjalanan yang sangat berat, mereka akhirnya berhasil mengusir seluruh makhluk tersebut dan selamat dari serangan malam itu. Akan tetapi, pria yang sebelumnya terbakar mengalami luka bakar yang sangat parah. Kondisinya terus memburuk hingga perlahan-lahan mulai sekarat. David tidak ingin membiarkannya meninggal begitu saja. Karena itu, ia mulai menyusun rencana untuk pergi ke apotek yang berada tidak jauh dari supermarket demi mencari obat-obatan yang mungkin dapat menyelamatkan nyawa pria tersebut. David sepenuhnya memahami bahwa keluar dari supermarket merupakan tindakan yang sangat berbahaya. Namun ia juga menyadari bahwa jika mereka hanya berdiam diri di dalam, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu bertahan dari serangan berikutnya. Oleh sebab itu, menurutnya keluar untuk mencari bantuan dan persediaan menjadi satu-satunya pilihan yang masih masuk akal. That's the plan. That's what I got. No, you can't mean it. That'll be our test run. Okay? Di saat yang sama, David mulai menyadari bahwa ancaman yang mereka hadapi ternyata bukan hanya berasal dari luar supermarket. Bahaya lain juga mulai muncul dari dalam kelompok mereka sendiri, yaitu seorang wanita bernama Carmody. Wanita itu kini benar-benar kehilangan kewarasannya. Ia mulai mempengaruhi orang-orang dengan mengatakan bahwa seluruh bencana yang sedang mereka alami merupakan hukuman dari Tuhan. Menurutnya, semua monster yang muncul dari balik kabut adalah utusan Tuhan untuk menghukum manusia. Anehnya, ketika serangga-serangga raksasa menyerang sebelumnya, Carmody sama sekali tidak mengalami luka sedikit pun. Hal itu membuat sebagian orang mulai percaya bahwa wanita tersebut memang memiliki hubungan khusus dengan kehendak Tuhan. Lambat laun, Carmody semakin berhasil memengaruhi pikiran banyak orang. David segera menyadari bahwa wanita itu telah menjadi ancaman yang sangat berbahaya karena apabila semua orang mulai mengikuti ucapannya, ia dapat mengendalikan mereka untuk melakukan apa saja. Keesokan paginya, ketika David mengumumkan rencananya untuk pergi ke apotek mencari obat, Carmody segera berusaha menghentikannya.
Dari sudut pandang pencerita, Carmody meyakinkan semua orang bahwa tindakan tersebut hanya akan membawa malapetaka yang jauh lebih besar dan membahayakan nyawa seluruh penghuni supermarket. Meski demikian, masih ada beberapa orang yang tetap percaya kepada David dan bersedia ikut menemaninya. Akhirnya, David bersama beberapa rekannya keluar dari supermarket dan berjalan menembus kabut menuju apotek terdekat. Save the batteries. Setelah tiba di sana, mereka langsung menyadari bahwa tidak ada satupun orang yang masih hidup. Seluruh bangunan dipenuhi suasana sunyi yang sangat menyeramkan. Beberapa saat kemudian, mereka memasuki bagian dalam apotek dengan sangat hati-hati. Tempat itu tampak gelap, sunyi, dan dipenuhi kesan mengerikan. Mereka bahkan belum sempat memahami apa yang sebenarnya telah terjadi di sana ketika secara tiba-tiba tubuh salah seorang tentara yang sudah tidak bernyawa mulai bergerak. Dalam hitungan detik, puluhan laba-laba keluar dari dalam tubuhnya, lalu pria itu akhirnya benar-benar mati. Pemandangan mengerikan tersebut membuat seluruh rombongan terkejut dan diliputi rasa ngeri. Namun, ternyata itu belum menjadi ancaman terbesar. Tidak jauh dari sana, mereka menyadari keberadaan laba-laba raksasa yang ukurannya jauh lebih besar daripada laba-laba biasa. Melihat makhluk-makhluk mengerikan itu, semua orang langsung terpaku karena ketakutan. Pada saat itulah, pria berkacamata dengan sigap mengeluarkan senjatanya dan menembak mati salah satu laba-laba raksasa. Akan tetapi, ancaman sesungguhnya ternyata berasal dari jaring laba-laba tersebut. Jaring yang mereka hasilkan mengandung racun yang sangat mematikan. Siapapun yang menyentuhnya akan mengalami kerusakan kulit yang sangat parah hingga jaringan tubuhnya mulai meleleh. Ketika David dan rombongannya bergerak semakin jauh ke dalam apotek, semakin banyak laba-laba raksasa yang terbangun lalu menyerang mereka. Salah seorang pria tanpa sengaja menyentuh jaring tersebut menggunakan kakinya sehingga celananya langsung robek, sementara kulit pada bagian kakinya ikut terkelupas akibat efek racun yang sangat amat kuat. Pada saat yang sama, pria lainnya terkena jaring tepat di bagian wajah sehingga ia pun tewas seketika. Melihat keadaan sudah benar-benar tidak terkendali, David segera memutuskan membawa seluruh orang yang masih hidup dan para korban yang terluka untuk melarikan diri dari apotek secepat mungkin. Setelah perjuangan yang sangat berat, mereka akhirnya berhasil kembali ke supermarket. Namun lebih dari separuh orang yang berangkat bersama David telah kehilangan nyawa dalam perjalanan tersebut. Pengalaman mengerikan itu membuat seluruh penghuni supermarket semakin ketakutan. Banyak di antara mereka yang kini mulai sepenuhnya mempercayai perkataan Carmody. Perlahan-lahan, sebagian besar orang memilih mengikuti wanita itu dan menganggapnya sebagai satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. David bersama rekan-rekannya tidak mampu menghentikan perubahan tersebut. Mereka hanya ingin mengetahui penyebab sebenarnya dari seluruh bencana yang sedang mereka alami. Setelah melihat banyak tentara yang tewas di dalam apotek, David mulai mencurigai bahwa pihak militer mungkin memiliki keterlibatan dalam semua kejadian ini. Karena itulah, setibanya kembali di supermarket, David segera menghampiri salah seorang tentara yang berada di sana dan mulai menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun, menurutnya, kemungkinan dua orang tentara lain yang juga berada di supermarket mengetahui lebih banyak mengenai peristiwa tersebut. David dan beberapa orang segera mencari kedua tentara itu. Akan tetapi, setelah ditemukan, mereka justru mendapati bahwa keduanya telah mengakhiri hidup mereka sendiri karena tidak sanggup menghadapi rasa takut yang begitu besar. Melihat kenyataan itu, tentara yang masih hidup akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain mengungkapkan semua informasi yang pernah didengarnya. Dari sudut pandang pencerita, dijelaskan bahwa tentara tersebut pernah mendengar kabar mengenai sebuah proyek rahasia militer yang sedang melakukan eksperimen untuk membuka akses menuju dimensi lain atau dunia yang berbeda. Militer membangun sebuah pangkalan rahasia di kota tersebut sebagai lokasi penelitian mereka. Namun, eksperimen itu mengalami kegagalan besar. Tanpa disengaja, mereka berhasil membuka sebuah gerbang menuju dimensi lain sehingga berbagai makhluk mengerikan dari dunia tersebut masuk ke dunia manusia. Meskipun begitu, tentara itu menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari proyek tersebut. Ia hanya ditugaskan berjaga di lokasi dan sama sekali tidak mengetahui rincian eksperimen yang dilakukan.
Sayangnya, Carmody sama sekali tidak menerima penjelasan itu. Ia justru menyalahkan tentara tersebut atas seluruh bencana yang sedang terjadi. Ia kembali menghasut orang-orang agar melampiaskan kemarahan mereka kepada sang tentara. Perlahan-lahan, massa mulai kehilangan akal sehat. Beberapa orang bahkan menyerang tentara itu secara langsung. Carmody kemudian melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk meredakan murka Tuhan adalah mempersembahkan tentara tersebut sebagai korban. David berusaha menghentikan tindakan itu dan mencoba menyadarkan semua orang. Namun jumlah massa yang sudah berada di bawah pengaruh Carmody terlalu banyak sehingga David sama sekali tidak mampu menghentikan mereka. Pada akhirnya orang-orang menyeret tentara itu secara paksa menuju pintu supermarket lalu melemparkannya keluar ke dalam kabut sebelum menutup pintu dengan rapat. Beberapa saat kemudian dari balik kabut muncul sesosok monster raksasa yang langsung mengangkat tubuh tentara itu sebelum membawanya menghilang ke dalam kabut. Melihat kejadian mengerikan tersebut, David dan rekan-rekannya hanya bisa berdiri tanpa daya. Di sisi lain, Carmody bersama para pengikutnya justru merasa puas karena mereka yakin telah melakukan hal yang benar. Sebagian besar orang berubah menjadi pengikut fanatik yang mempercayai setiap ucapannya tanpa berpikir lagi. David akhirnya menyadari bahwa bertahan di dalam supermarket kini justru jauh lebih berbahaya daripada keluar. Menurutnya, apabila mereka tetap tinggal di sana, mereka akan mati, baik karena dimangsa monster maupun dijadikan korban persembahan oleh para pengikut si Carmody. Oleh sebab itu, David mulai menyusun rencana untuk melarikan diri pada malam hari bersama beberapa orang yang masih berpikir jernih. Mereka sepakat akan menunggu hingga semua orang tertidur, lalu diam-diam mengambil persediaan makanan sebelum meninggalkan supermarket. Namun tanpa mereka sadari, Carmody ternyata terlebih dahulu mengetahui rencana tersebut. Wanita itu kini benar-benar percaya bahwa dirinya adalah utusan Tuhan dan tidak ingin membiarkan seorang pun pergi. Atas perintahnya, para pengikutnya segera membawa berbagai senjata lalu mengepung David bersama teman-temannya. The blood of expiation. Meski begitu, jumlah pengikut Carmody jauh lebih banyak sehingga David dan kelompoknya perlahan mulai terdesak. Tepat ketika keadaan hampir sepenuhnya dikuasai oleh para pengikut Carmody, tiba-tiba terdengar suara-suara tembakan yang keras. Semua orang langsung terdiam. Pria berkacamata ternyata telah mengangkat senjatanya dan menembak Carmody tepat di bagian kepalanya hingga tewas seketika. Kematian Carmody langsung menghancurkan keyakinan buta para pengikutnya. Orang-orang yang sebelumnya begitu fanatik perlahan mulai tersadar dari pengaruh wanita koplok tersebut. Memanfaatkan situasi itu, David bersama rekan-rekannya segera beralih keluar dari supermarket menuju area parkir. Di sana, mereka menemukan sebuah mobil yang masih dapat digunakan. Saat mereka hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba terdengar kembali suara-suara mencurigakan dari balik kabut. Beberapa saat kemudian, setelah makhluk tersebut tampaknya selesai memangsa sesuatu, sosoknya perlahan menghilang kembali ke dalam kabut. Kesempatan itu segera dimanfaatkan oleh David. Ia menggendong putranya, lalu bersama orang-orang lainnya secepat mungkin masuk ke dalam mobil. Mereka memilih menunggu beberapa saat terlebih dahulu untuk memastikan keadaan benar-benar aman. Are we going? Setelah itu, mereka membunyikan klakson dengan harapan 3 orang yang sempat terpisah dari rombongan dapat mendengar suara tersebut dan kembali. Namun sebagai balasan, mereka hanya mendengar jeritan-jeritan mengerikan dari balik kabut. Sebenarnya, manajer supermarket bersama 2 orang yang ikut bersamanya telah tersesat di dalam kabut dan diserang oleh monster-monster berbentuk laba-laba. Salah seorang di antara mereka langsung ditangkap oleh monster tersebut, sementara 2 orang lainnya juga tidak mampu menyelamatkan diri. Satu-satunya orang yang sempat lolos hanya mampu berlari ketakutan kembali ke arah supermarket, tetapi setelah itu ia tidak pernah terlihat lagi. Perlahan-lahan jeritan mereka pun berhenti dan David akhirnya memahami bahwa ketiga orang tersebut sudah tidak mungkin selamat. Setelah keadaan sedikit tenang, David segera menyalakan mesin mobil dan mulai meninggalkan supermarket dengan kecepatan yang sangat-sangat pelan. Mereka melintasi bagian depan supermarket dengan penuh kehati-hatian.
Di dalam mobil sebenarnya masih tersedia beberapa kursi kosong. Namun tidak ada seorang pun dari dalam supermarket yang memiliki keberanian untuk keluar dan bergabung bersama mereka. Orang-orang hanya berdiri diam memperhatikan mobil itu perlahan menjauh. Perjalanan David bersama para penyitas terus berlanjut menembus kabut yang sangat tebal. Cahaya lampu mobil berusaha menembus gelapnya kabut untuk menunjukkan jalan di depan mereka. Di sepanjang perjalanan, mereka melihat jaring-jaring laba-laba raksasa membentang di berbagai tempat, menjadi pertanda bahwa ancaman sama sekali belum berakhir. Beberapa waktu kemudian, David memutuskan pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Namun sesaat setelah tiba di depan rumahnya, hatinya langsung hancur. Ia menemukan istrinya telah meninggal dunia dengan tubuh yang terbungkus jaring laba-laba raksasa dan tergantung di luar rumah. Pemandangan itu benar-benar menghancurkan perasaan David. Meski demikian, demi putranya dan orang-orang yang masih bersamanya, David berusaha menguatkan diri lalu memutuskan melanjutkan perjalanan. Mereka terus bergerak tanpa memiliki tujuan yang pasti. Sepanjang jalan yang mereka lihat hanyalah kehancuran di mana-mana. Seluruh kota telah berubah menjadi puing-puing, sementara orang-orang yang tidak sempat melarikan diri telah menjadi korban para monster dari dimensi lain. Tidak lama kemudian, secara tiba-tiba mobil mereka mengalami benturan keras dari bawah hingga akhirnya berhenti. Saat itulah mereka melihat sosok makhluk yang ukurannya luar biasa besar berdiri tepat di hadapan mereka. Tubuh monster itu begitu raksasa hingga sulit digambarkan dengan kata-kata. Melihat makhluk sebesar itu, seluruh penumpang mobil kehilangan kemampuan untuk berpikir dengan tenang. Mereka tidak dapat membayangkan masih ada beberapa banyak monster lain yang bersembunyi di balik kabut tersebut. Setelah makhluk raksasa itu akhirnya berjalan menjauh dan menghilang, David kembali menyalakan mobil lalu melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, harapan di dalam dirinya kini hampir sepenuhnya lenyap. Ia mulai percaya bahwa tidak ada seorang pun yang akan selamat dari bencana ini. Tepat ketika keputusasaan mencapai puncaknya, musibah terburuk pun terjadi. Bahan bakar mobil mereka pun habis, di mana kendaraan itu berhenti total sementara mereka masih berada di tengah kabut tebal tanpa mengetahui jalan keluar. Kini, semua orang memahami bahwa akhir hidup mereka sudah sangat dekat. Dari luar mobil, suara-suara monster terdengar semakin mendekat sedikit demi sedikit. Tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Dalam keadaan putus asa itu, mereka akhirnya mengambil keputusan yang paling berat dalam hidup mereka. Mereka sepakat bahwa mati dengan cepat jauh lebih baik daripada mengalami kematian yang mengerikan di tangan para monster. David kemudian mengeluarkan senjata api yang dimilikinya. Namun setelah diperiksa, ternyata hanya tersisa 4 peluru, sementara jumlah mereka ada 5 orang. Artinya, 1 orang harus tetap hidup dan menghadapi para monster seorang diri. Dengan air mata yang terus mengalir, David menembak mereka satu persatu hingga semuanya meninggal, termasuk putra kecilnya sendiri. Kini hanya David yang tersisa hidup di dalam mobil. Ia menangis sekeras-kerasnya sambil dipenuhi penyesalan yang tidak dapat digambarkan dengan sebuah kata-kata. Ia ingin mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi tidak ada satupun peluru yang tersisa. Dalam keputusasaan total, David keluar dari dalam mobil lalu berteriak sekeras mungkin, memanggil monster-monster itu agar segera datang dan mengakhiri hidupnya. Tidak lama kemudian, dari balik kabut mulai terdengar suara langkah-langkah berat, seolah-olah makhluk raksasa sedang bergerak mendekatinya. David sangat yakin bahwa hidupnya akan segera berakhir. Namun, tepat pada saat itulah terjadi sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Dari balik kabut yang perlahan terbuka, yang muncul bukanlah sosok monster, melainkan deretan tank militer. Pasukan penyelamat akhirnya berhasil memasuki kota tersebut. Sedikit demi sedikit kabut mulai menghilang. Di belakang tank-tank itu tampak banyak kendaraan militer lain yang sedang mengevakuasi para penyitas. David hanya mampu berdiri terpaku menyaksikan semuanya. Di antara para korban yang berhasil diselamatkan, ia melihat wanita yang sejak awal nekat keluar seorang diri untuk menyelamatkan anak-anaknya. Ternyata wanita itu masih hidup.
Sementara itu, pasukan militer mulai membasmi monster-monster yang tersisa sehingga keadaan perlahan kembali berada di bawah kendali. Namun, bagi David, semua itu sudah tidak lagi berarti. Hanya beberapa saat sebelum bantuan tiba, ia telah kehilangan segala sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya akibat keputusan yang diambilnya sendiri. David hanya mampu berdiri diam dalam kehancuran, kehilangan harapan, dan dipenuhi penyesalan yang tidak akan pernah bisa dihapus. Dengan jeritan penuh penderitaan dari David, kisah tragis ini pun akhirnya tamat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Dan bagaimana tanggapan kalian tentang ending film yang ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time and bye-bye.